Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari TB kami, yaitu sistem kontrol. Untuk judul dari TB-nya yaitu kendali kecepatan motor DC dengan kontrol PID menggunakan sensor suhu LM35. Kelompok kami beranggotakan yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Zulkifli Murokib dengan NIM terakhir 78. Halo, saya Nur Saifuddin Islami dengan NIM terakhir 70. Kemudian saya Hermawan dengan NIM terakhir 67. Saya Yoga Darmawan, NIM terakhir 17. Untuk selanjutnya yaitu bagian alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan simulasi yaitu pertama laptop, kedua software Proteus, ketiga software Arduino. Selanjutnya yaitu pada bahan, yaitu yang digunakan pada simulasi yang pertama LM35 sebagai sensor suhu, yang kedua Arduino Uno R3 sebagai pengendali sistem, yang ketiga yaitu motor DC sebagai pengubah energi listrik AC menjadi energi mekanis. Yang keempat yaitu LCD 20x4 adalah sebagai penampil hasil output. Yang kelima, virtual terminal adalah sebagai penampil nilai dari RPM. Yang keenam yaitu potensio. Nah, ini berfungsi yaitu resistor yang nilai resistansinya dapat diatur. Untuk selanjutnya yang nomor 7 yaitu dioda, terus 8 volt, yang ke-9 MOSFET IRF Z44N. Maaf untuk resistannya saya tadi tidak bisa baca. Untuk selanjutnya yaitu pada rangkaian. Ya, untuk rangkaian yang pertama meletakkan microcontroller Arduino R3. Lalu potentiometer dan sensor LM35. Output kedua komponen ini, potentiometer dan LM35 yang dikirimkan ke Arduino merupakan data analog, sehingga harus disambungkan ke pin analog yaitu A0 dan A1. Untuk LM35 digunakan untuk mengatur kondisi on-off pada motor, dan potentiometer digunakan untuk mengatur nilai set point, yang mana nilai set point tersebut akan mempengaruhi nilai RPM yang dihasilkan, yaitu semakin besar input potentiometer, maka set point dan RPM juga semakin besar. Lalu pin 0 dan pin 1 disambungkan ke virtual terminal. Lalu ada pin 2 hingga pin 7 dan pin 13 disambungkan ke LCD. Untuk pin 13 terdapat LED yang mana digunakan untuk mengetahui sistem tersebut akan hidup atau mati. Lalu pin 11 disambungkan ke MOSFET IRFZ44N, yang mana komponen ini digunakan untuk penguat sinyal dan pengganti driver motor. Lalu ada dioda IN4007 yang digunakan untuk mengatur arah putar motor. Lalu pada output disambungkan ke pin 8 yang digunakan untuk membaca nilai RPM yang akan dihasilkan nantinya. Lalu kemudian untuk program. Selanjutnya bagian program. Sini menggunakan library Liquid Crystal karena menggunakan LCD 20x4 pada pin 2 hingga 7. Kemudian menginisiasikan variable port untuk A0, LM35 untuk A1, kemudian encoder pin di pin 8, PWM pin di pin 11, LED di pin 13. Encoder pin ini untuk membaca nilai RPM keluaran dari motor encodernya. Sedangkan untuk PWM pin untuk mengatur kecepatan dari motor DC-nya. Kemudian ada duty cycle. Duty cycle di sini
untuk menunjukkan seberapa persen dia dari kecepatan maksimumnya. Kemudian ada motor speed, kemudian ada SP, set point, kemudian RPM, kemudian ada value pot untuk nilai potensionya, kemudian value LM35 untuk nilai LM35, dan derajat C, hasil konversi dari nilai value LM35-nya. Kemudian ada konstanta KP, KI, KD berupa float. Kemudian ada error, slash error, dan sum error. Ini untuk pengontrol PID-nya. Selanjutnya di bagian void setup ada serial begin untuk memulai serial. Kemudian LCD untuk menyalakan LCD dengan 20x4. Kemudian ada pin mode, di sini encoder pin sebagai input. Kemudian potensio sebagai input, PWM pin sebagai output, dan LED sebagai output. Kemudian void loop. Void loop di sini mencari nilai LM35 dengan analog read dari LM35. Kemudian nilai dari value LM35 ini diskalakan, ditaruh pada variabel derajat C. Jadi nilai diskrit 0 hingga 308 di mapping atau skalakan pada 0 hingga 150 derajat. Di sini ada pernyataan if, di mana jika nilai derajat C di atas 27, maka LED akan menyala, high. Kemudian nilai potensio dicari dengan membaca analog read pot. Kemudian dari value pot ini digunakan untuk mengatur set point-nya, di mana dari resolusi 10 bit 0 hingga 1023 diskalakan ke 0255 atau 8 bit. Kemudian mencari nilai RPM dengan fungsi get RPM. Untuk fungsi get RPM-nya sendiri seperti ini, di mana dia akan menghitung pulsa high dan low dari keluaran motor encodernya, sehingga dia dapat menghitung count RPM dengan rumus seperti ini. Setelah RPM didapat, kemudian di sini ada duty cycle yang diperoleh dari value pot dari 10 bit diskalakan ke 8 bit. Kemudian ada pernyataan if duty cycle di atas 0, maka PWM pin menyala berapa persen dari duty cycle-nya. Kemudian ada pernyataan else. Selain itu di bawah 0, maka PWM pin-nya low atau motor DC-nya akan mati. Kemudian di sini ada setup untuk tampilan LCD-nya, menampilkan duty cycle, nilai RPM, set point, dan suhu. Kemudian ada on. Kemudian ada serial print LN ini untuk menampilkan nilai RPM pada virtual terminal. Selanjutnya bagian ini adalah untuk menghitung dari kontrol PID-nya. Dengan membaca nilai RPM saat ini, kemudian diskalakan 0 1500. Kenapa 1500? Karena nilai maksimum dari alat yang dibuat memiliki kecepatan 1500 RPM. Diskalakan ke 0 hingga 255 atau 8 bit. Kemudian dicari nilai errornya dari set point dikurangi RPM saat ini hingga seterusnya. Kemudian last error sama dengan error. Kemudian kondisi lainnya, jika di bawah 27 derajat maka LED mati dan PWM pin sama dengan 0 atau low, sehingga motor DC-nya off dan akan menampilkan suhunya berapa. Kemudian kita coba simulasikan. Nah, jika suhunya di atas 27 derajat, di sini 28, maka motor DC akan menyala. Di sini pada rangkaian ini motor DC diatur ke arah kanan. Di sini tidak berfokus hanya pada kontrol PID untuk mengatur kecepatannya, tidak mengatur arahnya. Di sini akan tampil nilai RPM pada LCD dan juga virtual terminalnya. Kemudian duty cycle 50% yang menandakan 50% dari kecepatan maksimumnya 1500 yang digunakan untuk set point, dan on untuk menandakan motor DC menyala. Nah, untuk pengambilan datanya dari virtual terminal ini di-copy kemudian dipaste pada Excel untuk dianalisis responnya.
dan kemudian diplotting pada MATLAB. Selanjutnya, bagaimana jika kondisi di bawah 27 derajat? Maka di sini LCD akan tampil off dan menampilkan suhunya. Kemudian perlahan motor DC akan mati, berkurang kecepatannya hingga 0. Kemudian selanjutnya bagian pembahasan data. Baik, yang pertama ini pengaruh PID terhadap motor DC. Yang pertama, data pertama KP-nya 1,2, KI-nya 0,5, KD-nya 0,2. Untuk RPM-nya sama semua. Dari data 1, 2, 3, 4 itu sama, memakai RPM 750 RPM. Untuk data kedua di sini KP ditambah menjadi 1,5, serta untuk KI KD-nya sama seperti yang pertama. Untuk yang data ketiga, KP tetap, sedangkan untuk KI-nya ditambah menjadi 0,8, dan untuk KD-nya sama juga. Dan untuk yang data terakhir, KP-nya sama, untuk KI-nya juga sama pada data pertama, dan yang ditambah yaitu nilai KD menjadi 0,4. Untuk parameter yang nilai-nilainya bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya pada grafik. Ini adalah data grafik. Pada data grafik yang pertama bisa dapat dilihat overshoot-nya 0%. Lanjut pada data kedua. Di sini terlihat overshoot-nya 0%, dan untuk nilai settling time dan rest time-nya lebih cepat dari data pertama. Mungkin apabila KP ditambah pada data ini, maka overshoot-nya akan timbul. Lanjut. Pada data ketiga ini dilihat terdapat kenaikan overshoot, serta dapat dilihat rest time-nya makin cepat. Lanjut. Untuk data yang terakhir ini dapat dilihat overshoot-nya tidak ada, dan settling time-nya semakin cepat. Selanjutnya pada pengaruh settling time terhadap RPM. Di sini RPM-nya memakai 750, 1200, dan 300 RPM. Untuk parameternya dapat dilihat pada tabel di situ. Selanjutnya pada grafik dapat dilihat bahwa nilai settling time berpengaruh terhadap nilai RPM, yaitu semakin besar nilai settling time-nya, maka semakin besar pula nilai RPM-nya. Dan juga nilai settling time tersebut berpengaruh terhadap parameter lainnya. Salat mungkin maksud dari Yoga adalah pengaruh dari set point.
Bisa dilanjutkan. Untuk selanjutnya kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu LM35 akan mendeteksi nilai suhu dan akan mempengaruhi kondisi motor DC yang akan menjadi on saat suhu berada di atas 27 Celcius dan menjadi off saat suhu selain suhu kondisi on yang berarti di bawah 27 Celcius. Untuk yang kedua yaitu saat KP dinaikkan, grafik respon dari sistem semakin cepat dan untuk nilai rest time dan settling time lebih kecil dari data pertama. Dan untuk nilai overshoot dan ESS sama seperti data pertama. Yang ketiga yaitu saat KI dinaikkan, maka dihasilkan nilai rest time-nya semakin turun atau cepat dibanding data pertama. Sedangkan pada nilai overshoot semakin bertambah dan untuk nilai settling time dan ESS sama besarnya seperti data pertama dan kedua. Yang keempat yaitu saat KD dinaikkan, maka dihasilkan tersebut nilai rest time sama seperti data pertama. Untuk nilai settling time semakin kecil dari data pertama dan untuk nilai overshoot dan nilai ESS tetap sama seperti data pertama. Untuk selanjutnya yaitu potentiometer. Pada kesimpulan kelima ini digunakan untuk mengatur nilai set point, yang mana set point akan mempengaruhi RPM yang dihasilkan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kurang atau salahnya dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.